أما بعد اتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Al-Ittihad yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, subuh ini masih untuk kita. Kita sama-sama berbagi dan menikmati keindahan beribadah di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dan mengabulkan doa, harapan, dan pinta kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu mari kita bersyukur karena nikmat ini masih diberikannya kepada kita. Salat subuh berjamaah, man sallat subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang berikan jaminan, maka tidak ada yang bisa untuk mencelakakan. Semoga nikmat ini senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita. Dan kita tidak pula lupa untuk mengenang orang yang paling berjasa kepada kita. Dari dunia sampai urusan akhirat kita. Itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia haris alaikum, sangat antusias untuk memberikan hidayah kepadamu. Azizun alaihi ma'anitum, sebelumnya itu tidak ingin satu pun menyulitkan kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan kepada orang-orang beriman pengasih dan penyayang. Dan di akhirat beliaulah yang Allah izinkan pemberi syafaat kubra. Di saat masing-masing termasuk orang tua kita, bahkan para nabi dan rasul yang lain mengatakan nafsi, nafsi. Selamatkan diriku, selamatkan diriku. Kalau Nabi alaihissalam beda. Ummati, ummati. Jadi sayangnya pada kita lebih daripada orang tua kita. Bahkan lebih dari kita sendiri. Semoga kita tak pernah bakhil, tak pernah kedekut untuk senantiasa bersalat dan salam kepadanya, khususnya di saat namanya disebut. Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, lanjutkan fiqhul adiyati wal azkar bagian ketiga ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, at-ta'awuz minas sihri wal aini wal hasad, yaitu memohon perlindungan kepada Allah tentunya dari sihir, dari ain, dan dari hasad. Ibnul Qayyim seperti yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah menyebutkan ada 10 asbab yang bila dilakukan oleh seseorang, maka dengan izin Allah akan terhindar daripada kejahatan orang hasad. Dan insya Allah terpelihara daripada serangan ain, dari pandangan orang hasad. Dan juga terlindungi dari pengaruh sihir. Dari pengaruh sihir. Siapa yang menjaga yang 10 ini? Sudah disebutkan atau sudah kita bacakan kemarin 3 di antara yang 10. Yang pertama selalu berta'awudz, membaca doa-doa mu'awwizat.
Khususnya qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin dan ini yang dirutinkan oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam di pagi dan petang, di duburi kulli salah, di setiap selesai salat, kemudian juga menjelang tidur, menjelang tidur. Dan terbukti siapa yang senantiasa melakukan wirid ini dan tidak dicampur dengan wirid-wirid yang dibuat-buat orang, insya Allah menjauhkan dari pengaruh sihir. Tapi kalau dibaca pula mantra-mantra sihir, nanti datang lagi mantra yang lebih mujarrab. Dan tidak ada mantra yang lebih mujarrab daripada ruqyah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada salah satu dari calon kepala negara dikirimin oleh para bomo, para dukun serangan, semuanya mental. Kau tanya ke beliau, kok tidak ada yang masuk? Coba. Nah, semuanya mental. Dia jawab, dukun saya dari Mekah. Dukun saya dari Mekah. Maknanya, karena memang penasihat beliau adalah tamat dari Mekah dan mengajarkan kepadanya doa-doa yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Pagi petang, siang malam, dan dalam segala gerak-gerik dalam kehidupan. Ya kan, tidak panjang-panjang, bismillah. Tidak apa yang lain, bismillah. Aja pakai baju, bismillah. Masuk rumah, bismillah. Keluar rumah, tidak apal bismillah. Bismillah tidak apal. Ya. Hidupkan mobil, bismillah. Masuk mobil, bismillah. Anggap misalnya tidak apal antum apapun doanya. Baca, bismillah. Kan tidur, bismillah. Makan, bismillah. Minum, bismillah. Olahraga, bismillah. Nah, alhamdulillah. Dan semuanya kan bismillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itu sederhananya. Dan rasanya umat Islam tidak ada pun yang tidak hafal trikul. Sah? Ini modal terakhir kalau nak melamar anak-anak mertua kan, apa hafalannya? Bisalah Pak untuk jadi imam ya. Dites. Pasti yang keluar, qul huwallah, ahad, qul a'udzu bil falaq. Itu pasti itu. Kalau sempat dites Ali Imran, itu yang payah ya. Siapa namung Imrannya, hafal soal Ali Imran, nah, itu yang payah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua, seperti yang disebutkan kemarin, adalah selalu menjaga ketakwaan diri kepada Allah. Yaitu cepat melaksanakan perintahnya dan cepat pula berhenti pada larangannya. Kalau sudah bertakwa, semuanya Allah berikan. Wa may taqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia beri rezeki dari jalan yang tak dia duga-duga. Makanya subhanallah, serahkan kepadanya. Allah berjanji dan Allah tak pernah mungkir janji. Kalau tuan-tuan nak ngurus negara ini sejahtera, aman, makmur, serahkan pada Allah untuk serahkan kepadanya. Gimana caranya? Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Andainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman, tadilah yakin bahwa segala sesuatu diserahkan pada Allah, aman, makmur, sejahtera. Sebenarnya tidak payah nyarinya. Di masa sekarang aja ada. Ya, di masa sekarang aja ada. Yang menerapkan, walaupun dengan penuh kekurangan, tapi masih menempati negeri paling aman. Di mana? Di mana?
Ini tuan-tuan kecewa dengan haji nampaknya. Iya. Nah, nasi negeri paling aman. Nah, kalau bicara tentang haji, yang di sini, ya, alhamdulillah banyak faktor-faktor. Semuanya ada pengaruh kepada pelaksanaan itu. Tapi kata kuncinya menurut saya ya, tuan-tuan boleh tidak sependapat dengan saya, tak apa silahkan. Kuncinya adalah tidak mau melaksanakan seperti yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ bermula masalah. Di situ petaka mulai semuanya. Tuan-tuan mungkin tidak percaya itu urusan tuan-tuan. Sebab kenapa? Mohon maaf. Selalu masalah itu timbul dengan haji kita. Sah? Iya tak? Kenapa dengan haji-haji orang-orang yang misalnya orang-orang Teluk kok tidak tergitu begitu itu ya? Tidak begitu besar masalah. Oh mungkin bilangan kita besar. Itu masalah. Bukankah cara pengaturannya sama? Yang ngaturnya juga sama. Jadi permasalahannya kita sendiri nak cari solusi menurut keinginan kita. Sahih? Dari awal sudah kita ini. Bahkan mohon maaf, sebagian menghalang-halangi orang-orang yang nak melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai daripada menyembelih dam, dipaksa oleh sebagian untuk disembelih sebelum waktunya. Dengan alasan murah meriah. Entah disembelih entah tidak. Tapi saya punya bukti banyak bahwa banyak yang tidak disembelih. Setelah disembelih, entah dibagi entah tidak, juga punya sering terjadi, diperjualbelikan lagi. Jadi sudah tidak disembelih semua, yang disembelih pun jual lagi. Patutlah. Yang dapat jatah, dapat jatah. Yang dapat jatah, dapat jatah. Haji pun juga, masuk juga. Bisnis haram itu. Tapi tidak, bukan semua ya. Tapi banyak. Sehingga sangat susah untuk dihindarkan. Ini pendapat saya. Silahkan tidak sependapat. Mohon maaf ya. Boleh saya berpendapat? Alhamdulillah. Kan katanya kita menganut pluralitas berpendapat. Nah, saya kan juga punya pendapat juga. Antum tak setuju urusan antum. Saya melihat dari sisi itu. Ya setiap kita menjauh dari hukum Allah, sejauh itu pula Allah meninggalkan kita dan tidak menyelesaikan urusan dan perbudak urusan kita. Seolah kejamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Jadikan urusannya mudah. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, adanya tawar-menawar kadang-kadang karena itu tak takwa. Sehingga kita siap untuk mengorbankan syariat Allah SWT demi untuk menurut kita mempermudah urusan. Padahal justru mempersulit. Antum jangan bilang sama saya, Ustaz kan belum pernah jadi menteri agama. Kan itu masalahnya. Nanti jawab pula kenapa antum tidak serahkan ke saya. Sah? Coba serahkan ke saya. Tapi tidak pakai apa? Tidak pakai assessment. Saya kalau masih pakai tes tidak mau. Pasti saya gagal. Iya serius. Kalau pakai tes pasti saya gagal. Tidak tahu tahun-tahun penyebabnya. Kalau ikut tes, saya pastikan saya tak lulus. Nantilah, yang mau tahu nanti ya. Tidak bisa diumumkan semuanya lah. Tidak tahu sebabnya saya tahu, kasih tahu nanti. Tidak ada yang rahasia. Walaupun rahasia sudah rahasia umum. Sah? Mau tahu juga? Tanya sama Pak Menteri. Semua tahu itu. Ya tapi tidak bisa dikasih. Tidak bisa dikasih. Tidak tahu. Pokoknya asal masih pakai tes, saya tidak akan lulus. Paham? Kayaknya tidak paham dong Pak. Penasaran sekali antum. Kan saya tidak lulus, saya aja tidak sedih masa antum penasaran. Nah, ya. Intinya, kalau antum bilang karena antum tidak jadi menteri agama, maka antum tidak tahu. Betul. Saya akui itu.
Saya tidak tahu. Makanya saya bilang tadi, ini yang saya tahu. Sahih? Yang diketahui oleh Pak Menteri saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu ini, kita semakin menjauh dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan ada tren untuk menghalang-halangi sebagian yang ingin menegakkan sunnah dalam pelaksanaan haji. Dan itu ada. Walaupun oknum tapi terlalu banyak. Walaupun sifatnya oknum tapi terlalu banyak. Sehingga semuanya seperti dikondisikan. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Tentu kalau versi para pelaksana tentu lain dengan versi saya. Saya kan penilai kan, pelaksana kan lain kan. Sah? Biasalah. Yang penilai ini kan yang cari yang salah. Sah? Antum merasa ujian yang cari yang benar apa yang salah? Yang salah. Untuk mengurangi nilai. Oh ya? Siapa pun cari nilai pasti yang dicari yang kelemahannya. Makanya kalau tidak mau dinilai, kalau tidak apa, tidak mau dicari kekurangannya, jangan cari penilai. Jangan dinilai. Kaum muslimin. Jadi ketakwaan itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari berbagai ancaman, berbagai hasad, berbagai sihir. Ini sudah kita sebut kemarin. Di dalam firman Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan bertakwa. Sabar dan bertakwa. Kemarin kita sudah sebutkan contohnya. Ketika Hudaybiyah, kita dizalimi dengan klausul perjanjian. Zalim semua kan? Nabi hampir sampai ke Mekah, umrah. Tak boleh, balik. Tuan-tuan barunya, belum lagi berangkat. Terus dapat berita, tidak dapat pisah. Kecewa tak? Kecewa tak? Sama siapa? Wih, kecewa sama siapa? Orang Quraisy. Orang Mekah kan? Arab Saudi. Pasti kecewa. Belum berangkat tuan-tuan. Bayangkan kekecewaan orang yang sudah sampai di Mekah. Lalu tak jadi melaksanakan haji. Di masa sekarang, Masya Allah, ya pesawat ber-AC, mobil bis ber-AC, makan pun ber-AC, perut pun ber-AC. Makanan dinginnya masuk semua. Aja semuanya ber-AC. Bayangkan bagaimana susahnya dulu di zaman Nabi SAW. Antara Mekah dan Madinah waktu itu jarak tempuhnya kurang dari 8 hari. Sampai 12 hari. Nah, tinggal jarak sekitar kurang dari sehari. Mau sampai, mereka dihalangi. Coba pakai ihram. Saya tahu tuan-tuan susahnya pakai ihram sehari semalam saja di rumah. Ya, sehari semalam pakai ihram saja. Dan terus kalau perlu naik kuda, naik unta. Paham tak? Kain ihram, tahu tak kain ihram? Hah? Kain sehelai di bawah, sehelai di atas. Tak boleh dijahit. Kan gitu? Nah, coba sehari aja di rumah. Di rumah aja, tidak usah kemana-mana. Susah apa? Sulit. Bayang tak? Hah? Kalau tidak ada ihram, anduk aja pakai gitu. Pakai anduk di bawah, di atas, taruh. Nah, jadi kemana-mana pakai itu. Ke masjid juga gitu. Nanti kalau ada yang protes, Ustaz saya uji coba. Uji coba, susahnya haji dan umrah. Nah ini sudah 8 hari perjalanan atau 10 hari perjalanan, tiba-tiba dihalangi. Masya Allah, kecewa memang sahabat. Awak nak pulang kampungnya tidak bisa. Karena pulang kampung mereka kan. Orang-orang Mekah aslinya. Dulu orang-orang terpandang di Mekah. Sekarang orang yang tak dipandang lagi. Makin terhalang. Tapi Allah katakan sabar. Nabi katakan ikuti. Jelas. Sampai-sampai Umar protes. Benar kan kau Rasulullah? Itu memastikan. Benar kita dalam kebenaran? Iya.
Tapi kenapa kita terima aja dihinakan seperti ini? Sah? Dan orang kuat kan begitu bahasanya. Orang kuat kan gitu bahasa jenderal kayak gitu bahasanya. Kok kita dihinakan saja seperti ini? Akhirnya kata Nabi SAW, ya Umar, ini Rasulullah. Nah, saya ini Rasulullah. Apa bedanya Rasulullah dengan yang bukan Rasulullah? Pada natap saya kenapa sih? Apa bedanya Rasulullah dengan bukan Rasulullah? Rasulullah dapat wahyu. Kalau kita dapat wangsit. Beda. Nah, Rasul dapat wahyu. Makanya tidak ada yang salah dalam tindakannya. Pokoknya semua klausul kalau untuk pelajari merugikan. Orang Islam, orang masuk Islam dari penduduk Mekah, tentu di Mekah tidak aman. Disiksa, dirampas. Semuanya dirampas, kemerdekaannya dirampas. Tentu dia harus hijrah. Kemana harus hijrah? Tentu bergabung dengan saudara-saudara muslimnya di mana? Di Madinah. Nah, dalam perjanjian, Nabi wajib menolak. Padahal negeri semuanya dikuasai orang kafir semua. Tidak kafir Quraisy pun, kabilah lain juga orang kafir masih. Kaum musyrikin. Tidak zalim lagi. Tersiksa di kampungnya. Hijrah ke Madinah. Wajib dilarang. Dalam tanda petik. Nabi tidak sayang nih sama umatnya. Gimana? Sebaliknya, kalau ada yang murtad, orang yang Islam yang murtad kembali, balik ke Madinah, Masya Allah, melenggang santai masuk kota Mekah dan diberikan suaka. Berat ya? Berat kan? Kalau kantum nilai dengan logika, kalau bahasa pengamat sekarang, tempat ada pengamat politik waktu itu, pasti komentarnya, Nabi Muhammad itu bongak ya katanya. Kan itu bahasa itu. Untung waktu itu tidak ada media seperti itu ya. Nah, tapi perasaan terzalimi itu pasti ada. Dan Nabi bukan tidak tahu. Tapi karena ini perintah Allah yang harus diikuti. Jelas? Ujian? Kesabaran. Wa in tasbiru. Kalau kalian sabar, wa tattaqu, dan ikut perintah. Perintah siapa? Perintah Allah ini. Zahirnya merugikan, tapi Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Makanya melaksanakan perintah Allah sekalipun merugikan, tidak masuk akal, tidak masuk logika, wajib tetap dilakukan. Tonton mungkin masih ingat khutbah para khatib Idul Adha kemarin. Tidak logis Ibrahim tinggalkan anak dan istrinya di padang Sahara. Sah? Tidak logis kan? Apalagi tidak ada logistik. Kan tidak ada logistik. Tidak ada orang. Bukan dekat. Jauh. Antum suruh mengasihkan istrinya ke Ribo Panjang aja misalnya. Suruh antar istri ke Ribo Panjang di kebun nanas. Di kebun nanas. Luar biasa beratnya kita tinggalkan anak istri situ. Sah? Hah? Ini enggak. Bukan di kebun. Enggak ada air. Tapi karena perintah. Dan pasti jawabannya. La yudayyi'an Allah. Allah tidak akan. Allah tidak akan sia-siakan. Itu jawaban hajat. Kalau perintah Allah, iya. Tidak ada yang rugi satupun. Akhirnya Allah hidupkan sampai hari kiamat. Syiar-syiar menjadi syiar yang dihidupkan. Yang asalnya adalah apa yang mereka kerjakan. Sahih. Tentuan sa'i. Tentuan pelontar jumrah. Tawab di Ka'bah. Setiap orang yang melakukan itu mesti terbayang. Ibrahim, Hajar, Ismail. Dan itu tak sembarang mereka. Makanya kita pun di dunia ini, kalau ingin nama kita terukir dengan indah di hati kaum muslimin, orang-orang beriman, ya kita memang harus bersusah payah memang. Harus bersusah payah, bukan tanpa tantangan.
Bukan tatapan tangan. Orang berilmu dengan ilmunya pasti akan ditentang, akan difitnah. Tetapi namanya tak terhapus. Difitnah Imam Syafi'i sebagai pemberontak Khawarij. Sampai ke khalifah pengaduannya. Masya Allah. Saya ke khalifah. Tapi rupanya disitulah Allah ingin mengangkat derajatnya. Akhirnya terbukti bahwa beliau tidak sedikit pun ada kena mengena dengan paham Khawarij. Cuman ada yang hasad kepadanya. Kenapa pula anak muda seperti ilmunya seperti ini, sah? Jadi hasad itu tetap ada di mana-mana. Ma'asyil kiram. Tapi Syafi'i selalu ittaqullah. Ya, wa in tasbiru wa tattaqu. Sabar dan apa bukti sabar beliau? Ketika ditanya, kenapa kamu sampai di sini? Ada yang mengadukan saya, wahai Amirul Mukminin. Tapi ketika ditanya siapa orangnya, Syafi'i tahu, tapi dia tidak kasih tahu. Nah ini, kalau kita, sampailah tuh Amirul Mukminin kasih dia pelajaran. Enggak, saya tidak punya kebutuhan menyampaikan itu kepadamu Amirul Mukminin. Tapi yang jelas saya dilaporkan orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga Allah memaafkannya. Jadi bukan cari kepuasan, melepaskan dendam, tidak. Ini orang-orang bersih seperti ini memang diuji, tapi Allah angkat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga sampai disiksa. Bukan masalah mudah yang beliau hadapi. Orang-orang hasad juga. Orang-orang hasad. Setelah beliau Allah muliakan dengan khalifah yang mau klarifikasi dan konfirmasi dan mau mendengar ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan dari logika dan retorika orang, mau dia duduk di majelis ilmu Al-Quran dan Sunnah, akhirnya dia paham bahwa ini selama ini adalah fitnah. Bayangkan 4 khalifah terfitnah oleh orang-orang hasad itu. Oleh orang-orang yang tidak berilmu tapi memiliki retorika, memiliki logika. Itulah sebabnya hati-hati mencari pembisik. Karena pembisik itu selalu menjadi pembusuk. Tapi carilah penasehat. Karena penasehat itu membuat kita sehat. Dan penasehat adalah orang yang tidak mencari di belailik daripada kedekatannya masalah duniawi. Tidak jabatan dan tidak pula kekuasaan dan kekayaan. Ketika Ahmad didekatkan rahimahullah dengan khalifah, dia bukan bolak-balik ke kantor khalifah. Dan ketika dikirim ke rumahnya, uang yang tidak hanya seberapa, hanya 1.000 justru. Hanya 1.000. Cuman dinar. Dinar berapa? 7,5 juta. 7.000 dikali 1.000. Berarti 7.000 ribu. Paham kan? 7.000 ribu. Ada yang punya sebanyak ini? 7.000 ribu. Berapa tuh Bu ya? Enggak, saya bacanya begitu. Enggak ada bahasanya di situ. Miliar enggak ada. Yang ada 7,000 alf. 7.000 ribu. 7 miliar ya? Berapa banyaknya itu? Hilang aja. 7 juta 1.000 onggok. Kayak gitu ya. 7 juta 1.000 onggok. Muat di meja enggak? Enggak muat dia. Banyak piti ya. Itu diantarkan ke rumah beliau. Dan tidak akan ada undang-undang gratifikasi. Enggak ada. Beliau bukan pejabat negara. Bukan pejabat negara. Jadi ketua MUI aja tidak mau dia. Kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita nak jadi ketua MUI harus bayar juga. Antum jangan nuduh-nuduh. Nah, harus punya tim sukses ya gitulah. Harus punya tim sukses. Nah, jadi kaum muslimin diantar ke rumahnya. Padahal tidak ada dia pernah membuat proposal.
Tidak pernah pula dengan bahasa isyarat meminta. Diantar ke rumah. Yang antar siapa? Menteri. Kalau dulu kan menteri kan hanya satu. Menterinya hanya satu. Artinya di bawah raja itu ada menteri. Wazir. Pergi. Antar ke rumah aman. Dia bilang, Aqri amirul mu'minin minis salam. Saya bacakan atau ucapkan salam saya kepada amirul mu'minin. Dan tolong uang ini dikembalikan ke beliau. Saya mohon maaf tidak menerima hadiah dari penguasa. Awak tidak pernah pula dikirimin sama Pak Presiden. Jangankan uang 7 miliar. Sapi aja kirim seekor saya terima. Ada dapat kemarin enggak? Enggak ya? Kenapa lupa Bapak itu nama saya ya? Ingatkanlah. Supaya tahun depan dikasihnya gitu ya. Nah. Jangankan 7. Tapi kalau 7 miliar kalau ada, Masya Allah. Mau enggak? Hah? Buat proposal pun mau katanya. Tapi Allah enggak. Balikkan. Tak satu pun diambil. Padahal beliau bukan orang senang. Kadang-kadang harus terpaksa untuk cari makan, angkat barang di pasar. Wih, ulama besar, jadi buruh kasar di pasar. Merendahkan? Tidak. Awaknya tidak sanggup deh. Tidak sanggup, nah? Subhanallah, itulah beliau. Nah, yang seperti ini, kalau didekatkan ke penguasa, dia tidak akan menggunakan, dia tidak akan menjadi pembusuk. Buktinya ketika para muridnya, bahkan di antara orang-orang dekat dengan raja, dengan khalifah, mengatakan kepada Ahmad, ya Buya masuk gitu kan, itu orang-orang yang dulu bikin kamu disiksa, dipenjara, diadukan, difitnah itu, kok masih bebas saja? Itu ada yang dorong-dorong beliau. Setidaknya lah melampiaskan, membalas orang itu sesuai dengan kezaliman mereka. Kalau dulu menyebabkan orang di penjara, sekarang laporkan dia supaya di penjara. Kalau Imam Ahmad mau cari-cari alasan, betul juga daripada orang nanti disesatkannya, sah? Kan ini orang-orang sesat rata-rata. Yang mengatakan Imam Ahmad sesat itu kan memang orang sesat. Dipastikan yang menyesatkan ahli hadis, rata-rata orang sesat. Tapi ahli hadis bukan pakar hadis ya. Tentu nanti, Ustadz yang benar ya. Bukan. Ahli hadis itu adalah seperti kata Imam Ahmad yang mengamalkan hadis. Kalau dia ditanya tentang suatu akidah, lalu dijawabnya dengan hadis. Ya. Terus yang lain tidak pakai hadis? Tidak. Dia mereka pakai hadas. Pakai hadas. Tahu hadas ya? Nah, pakai pikiran. Pakai logika. Lain kata Allah, lain kata Rasul, lain kata dia. Sederhana. Ketika ahli hadis ditanya tentang Allah misalnya, mereka jawab dengan hadis. Allah istawa alal arsh. Di mana antum dapat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau yang tidak mengakui Allah di aras, ada qala Rasulullah? Nah, apa dasarnya? Logika. Tidak mungkin. Ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Di mana antum tahu? Menurut pikiran. Berarti Nabi tidak paham bahasa kiasan? Paham. Kenapa tidak dia katakan seperti yang kau katakan? Nabi dulu malu menyampaikan mungkin tidak. Atau orang-orang Arab dulu paham itu bahasa kiasan. Mana buktinya? Tidak ada satu huruf pun yang membuktikan itu. Dipaksakan seolah-olah sahabat memaknai seperti yang mereka maknai. Kalau kita tidak. Antum tanya, bagaimana keyakinan Abu Bakar, bagaimana keyakinan sahabat tentang Allah di aras? Kita datangkan athar dari sahabat. Seperti hadis Zainab binti Jahsh, ketika membanggakan diri di antara para istri Nabi SAW, zawwajakunna ahlukunna wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian sendiri.
Kalau kami, kalau saya, langsung dinikahkan Allah. Dari mana? Min fawqi sab'i samawat. Dari atas langit ketujuh. Jelas jawabannya kan? Inilah keyakinan sahabat. Inilah keyakinan sahabat. Ketika di Mi'raj. Masih ingat Isra Mi'raj? Masih ya? Atau sudah lupa pula? Hah? Mi'raj ke mana? Ke atas. Hah? Sampai ke Sidratil Muntaha. Coba jawaban Aisyah. Pertanyaan Aisyah. Apa pertanyaannya? Hal ra'aita rabbak? Ya Allah, engkau kan ke atas. Engkau lihat tidak Rabbmu, Tuhanmu? Kalau Aisyah tidak berkeyakinan Allah di atas, tidak mungkin dia tanya. Kau lihat atau tidak? Ya Allah tidak lihat. Allah tidak beralamat. Entahlah di mana. Pasti jawabannya, apa dia katalah Rasulullah. Itu pertanyaannya kan? Sah? Ngapain engkau ke atas? Kan Allah tidak bertempat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan. Logika mana yang sehat yang mengatakan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak belakang. Logika sehat atau tidak sehat? Itu tidak ada logika lagi. Tidak di atas, tidak pula di bawah, tidak di kanan, tidak pula di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Terus, ada nggak barangnya? Ada yang wujud yang tidak di atas, tak di bawah, tak di kiri, tak di kanan, tak depan, tak belakang. Ada. Barang nggak ada. Makanya ini kaedah dari Jaham bin Safwan. Dari induk kesesatan akidah Islam. Seluruh akidah sesat mesti ngambil sedikit dari Jaham bin Safwan. Sedikit atau banyak. Ahlul kalam rata-rata mengambil kaedah-kaedah dari Al-Jahmiyah. Carilah sesuatu. Tidak di depan, tidak di belakang. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kiri, tidak di kanan. Ada barangnya? Tidak ada. Katanya ahli akal semua. Ahli logika semua. Tapi logika sakit. Saya katakan sesuatu yang tak di atas, tak di bawah, tak di kiri, tak di kanan, tak di depan, tak di belakang, tak ada barangnya. Tidak ada. Oh itu kan Allah khusus. Kalau antum bilang Allah khusus, berikan dalilnya. Karena bicara tentang Allah tanpa dalil, bicara tanpa ilmu. Mana dalilnya? Bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan. Tentu jawabannya, aina ma takunu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Mantapnya. Berarti kadang di kiri, kadang di sahih. Dimanapun kamu berada, dia bersamamu. Mungkin kita kayak di atas, berarti dia di atas. Ketika kayak di kanan, dia ikut di kanan. Ketika dia di kiri, dia ikut di sah. Ya Syekh, kalau disebut dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Artinya apa? Artinya apa? Allah ada di mana? Mana-mana. Kalau ada di mana, berarti bertempat apa tidak? Dia bertempat. Jadi ketika antum berada di atas, Allah di atas. Kan katanya dimanapun kamu berada, dia bersamamu. Sah? Ya Ustaz, berilah saya. Antum saya bahasa apa sih? Bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Yang namanya ma'akum bersamamu, tentu akan kita, ma'akum itu kan kita. Yang maksud dengan mu itu siapa? Yang dimaksud dengan bersamamu, mu itu siapa? Kamu itu siapa? Hah? Siapa? Sebutlah yang kuat dikit. Udah laparan tuh ya. Kita, kan itu manusia. Sah? Jadi dimanapun kamu berada, Allah bersamamu.
Apakah ini maknanya tidak di atas, tidak di bawah, tidak depan, tidak belakang? Dari mana antum paham? Dimanapun kamu berada, Allah bersamamu. Di mana antum paham bahwa dia itu tidak tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, depan belakang? Di mana? Apakah kalimat itu menunjukkan mana itu? Hah? Tidak sama sekali. Tidak nyambung. Justru yang benar, kalau kalimat itu menunjukkan dimanapun kamu berada, dia bersamamu. Berarti ketika kamu di atas, dia di atas. Ketika kamu di bawah, dia di bawah. Ketika kamu di kanan, dia di kanan. Ketika kamu di kiri, dia di kiri. Ketika kamu di depan, dia di depan. Ketika kamu di belakang, dia bersama pula di belakang. Ini yang lebih dekat maknanya. Tetapi apakah yang dimaksud di situ? Nah ini lagi. Mungkin tak Allah ikut antum terus? Zatnya. Hah? Kalau ikut antum terus, orang Amerika nanti ketinggalannya. Orang Jepang ketinggalannya. Sah? Berarti jelas yang dimaksud bukan zatnya. Bukan zatnya. Dan Allah sendiri beritahukan dalam ayat itu atau ayat yang lain. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang tidak kamu rahasiakan. Berarti yang bersama kamu ilmunya. Itulah tafsir yang benar. Dan padanannya dalam bahasa Arab sehari-hari banyak. Ainama dhahabtu fasyamsu ma'i. Kemanapun saya pergi, sang mentari tetap bersamaku. Sekarang saya naik pesawat ke Jakarta. Ikut matahari naik pesawat dengan saya. Hah? Terus saya bilang tadi, kemanapun aku pergi, mentari bersamaku. Ini suatu hal yang terang benderang. Bahwa yang dimaksud adalah cahayanya. Jelas ya? Nah, kemanapun aku pergi, ibuku selalu menyertaiku. Sah enggak perkataan ini? Sah. Tapi apakah ibumu selalu ikut antum? Enggak. Maksudnya apa? Doanya. Ini dalam bahasa masyhur sekali. Bukan makna zatnya. Apalagi dalam ayat itu ada tafsirnya. Makanya jangan memaksakan. Makanya sebiasakan memahami Al-Quran dengan Quran. Memahami hadis dengan hadis. Dan kalau sudah itu kata Al-Quran, biasakan menundukkan akal pada Al-Quran. Dan menundukkan akal pada hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ini enggak. Sehingga dikatakan bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan. Inilah puncak daripada segala kesesatan akidah itu. Karena Al-Quran mengatakan Allah di atas. Istawa alal arsh. Dan salah satu namanya ada Al-Ali. Kita berubah dari zikir kepada akidah. Iya memang. Karena tidak boleh dipisahkan antara zikir dengan akidah itu. Ma'asyarul kiram dimati Allah SWT. Ketika antum berzikir pun, antum juga, ketika berzikir, hati antum juga naik ke atas juga. Ma'asyarul kiram. La hawla wa la quwwata illa billah. Jadi, kalau kalian sabar dan kalian takwa, yaitu berakidah seperti yang diberitakan, beribadah seperti yang diperintahkan, bermuamalah seperti yang diajarkan, beradab berakhlak seperti dituntunkan, maka natijahnya la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tak sedikit pun tipu daya mereka bermudarat kepadamu. Maka Imam Ahmad ketika diminta untuk mencelakakan orang mencelakakannya dulu, dia bilang, amma fima baini wa bainahum
faqad ahlaltuhum. Kalau urusannya antara saya dengan mereka, saya sudah halalkan semuanya. Masya Allah. Ya. Ini hanya orang-orang besar saja yang bisa. Amma fima bainahum wa bainallah. Tapi kalau masalah akidah mereka tentang Allah, ini kan urusan Allah, fahisabuhum Allah. Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In sya'a afa, wa in sya'a adzab. Kalau Allah berkehendak, Allah maafkan. Itu urusan Allah. Kalau Allah berkehendak azab, ya Allah azab. Kalau saya enggak. Karena dia tahu. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan mau melakukan konsolidasi islah, maka pahalanya Allah yang tanggung. Kalau Allah yang tanggung, enggak tanggung-tanggung. Saya memang kalau Allah yang tanggung, pasti diberi enggak tanggung-tanggung. Sama juga kalau kita ikhlas kepada Allah, Allah balas dengan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita ikhlas kepada manusia, diberikan seikhlasnya. Makanya dengan manusia jangan ikhlas kepada manusia, tapi ikhlaslah kepada Allah. Allah lebih tahu. Makanya sekali lagi, jangan ikhlas bekerja kepada manusia, tapi ikhlaslah kepada Allah. Nanti Allah tundukkan orang yang biasa kita beri seikhlasnya dengan memberi sebanyak-banyaknya, bukan seikhlasnya lagi. Itu, ya kan penyakit kita kan di situ. Cari muka di depan orang. Akhirnya kita ambil muka orang tuh tidak ada yang cantik loh. Ambillah muka kita sendiri aja, jangan muka orang. Muka kita sendiri hadapkan, wajahiyah lillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon maaf ya, berubah haluan. Kita cukup sampai di sini lah dulu. Jadi sabar dan takwa Allah jamin itu tipu daya syaitan, tipu daya tukang sihir, tipu daya ain, tipu daya orang hasad tidak berpengaruh kepada orang-orang yang bertakwa tersebut. Nabi SAW menunjukkan itu pada kita. Dan para sahabat menunjukkan itu pada kita. Dan tadi ketika Nabi dirugikan dalam sulh Hudaybiyah, dan dia mau mengikuti apa yang Allah perintahkan, walaupun zahirnya merugikan. Menurut pikiran tak masuk. Tapi karena dia perintah Allah, maka dia laksanakan. Alhamdulillah mereka tahallul dan menyembelih, balik kanan ke Madinah kembali. Dengan ridha dengan apa yang Allah putuskan. Dengan apa yang Rasulullah SAW setujui dan tanda tangani. Bahkan ketika ditulis di situ Muhammad Rasulullah, Urwah bin Mas'ud, utusan kafir waktu itu, menolak. Kalau kamu tulis Muhammad Rasulullah, tidak ada permusuhan lagi di antara kita. Kalau kami mengakui kamu Rasulullah, dah habis. Tidak ada permusuhan dengan kita. Justru kami tidak mengakui Anda itu Rasulullah. Nah, lalu apa? Lalu apa ditulis? Tulis Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana saya ditulis Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Sama. Kamu bukan Rasul, saya bukan Rasul. Lalu kata Nabi, tulis seperti yang dia minta. Nah, ini Rasulullah. Saya tetap Rasulullah. Sekalipun mereka tidak mengakui. Jadi kita katakan pula, saya tetap mengikut Rasulullah walaupun orang tidak mengakui saya. Tapi pastikan kita mengikut Rasulullah SAW. Kan kadang-kadang kita tidak diakui sebagai Ahlus Sunnah oleh sebagian orang sah. Oh mereka tidak Ahlus Sunnah tuh. Kan ada yang bilang, antum kan tidak Ahlus Sunnah kan? Antum Wahabi kan? Sah? Dibilang orang Wahabi itu tidak Ahlus Sunnah itu. Tidak masalah, tidak diakui sebagai Ahlus Sunnah, tidak ada masalah. Tapi yang penting setiap kita melangkah, ada sunnahnya. Setiap kita berkata, ada sunnahnya. Setiap kita minum, ada sunnahnya. Setiap kita makan, ada sunnahnya.
Setiap kita mengatakan sesuatu, ada sunnahnya. Mereka enggak. Walaupun mereka mengakui sebagai al-sunnah, tapi rata-rata kalau ada pun sunnahnya sudah bercampur. Makanya kadang-kadang terbalik. Yang original yang bercampur-campur. Ya, yang tidak bercampur tidak original. Itu penilaian manusia. Jadi kata Nabi SAW, saya tetap Rasulullah, walaupun tak diakui orang Mekah. Maka ditulis Muhammad bin Abdullah. Tak dipaksakan Nabi, karena Allah menyetujui. Kalau sempat salah, Allah turunkan wahyu. Jangan mau Muhammad, jangan mau dihapus. Kan itu kan? Kan kita lebih sering dengan syiar. Inti kadang kita lupa, sah? Oh, jangan dihilangkan itu. Ini kan syiar Islam. Inti Islam nggak ada di situ. Hanya menampakkan Islam, Masya Allah, euforia, enggak. Izin Allah SWT yang harus kita dapatkan. Akhirnya, pulang mereka. Dan benarlah kata Nabi SAW, ini Rasulullah. Dan perjalanan pulang, turun berita gembira. Apa itu? Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberimu kemenangan yang nyata. Aneh. Umrah tidak jadi. Perjanjian menzalimi. Tapi disebut kemenangan. Allahu Akbar. Idzan la yudayyi'an Allah. Allah tidak akan sia-siakan kita. Alhamdulillah 2 tahun Allah berikan. Dulu kita minta izin untuk umrah sebentar. Sekarang kita menguasai Mekah sampai akhir masa. Mana yang lebih bagus? Umrah sehari atau setelahnya mundur dulu 2 tahun, akhirnya umrah bisa setiap hari. Iya bagian di sana. Atau kalau tiap hari di sana lah. Nah, artinya sepanjang masa. Hanya diundur semasa. Masa yang singkat. 2 tahun. Allah berikan. Ternyata semua perjanjian yang zahirnya di mata kaum muslimin waktu itu. Pada umumnya merugikan. Ternyata menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Mau tahu ceritanya? Hah? Buka pelajaran sirah. Buka pelajaran sirah. Sudah ada kan? Ikuti. Kalau nanti tidak tergali, diulang lagi. Kalau tidak, kita buat pelajaran tandingan. Mana tahu kan? Nah, kalau tidak tergali itu, kadang-kadang seperti kata Imam Syafi'i, kata Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, kami membaca kitab Risalah bersama Syafi'i 50 kali sampai tamat. Masya Allah, saya sejak 2009 sampai hari ini, tidak tamat-tamat. Coba bayangkan. Dia 50 kali sampai tamat dibaca dengan Imam Syafi'i. Setiap dibaca mesti ada tambahan baru yang saya dapatkan yang sebelumnya ada didapatkan. Ya mungkin Syafi'i saran tidak panjang-panjang kan. Nah, sarannya panjang. Karena memang orang dulu tuh bicara sedikit ilmunya dalam. Kalau kita bicara panjang ilmunya itu yang masalahnya. Supaya tidak tertuduh seperti itu saya cukup sampai di sini. Jangan panjang-panjang sekali. Ya. Intinya kembali kepada penekanan, kalau kau ikuti apa yang Allah perintahkan, Allah akan pelihara kita dari segala tipu daya. Maka tetaplah teguh, tetaplah kokoh, jangan terpengaruh oleh tekanan yang membuat kita menyimpang dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.